Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Investasi. Hari ini gue pengen bahas 5 kripto potensial untuk bulan Agustus. Biar siapa tahu kalian ada pandangan lain dalam menganalisis suatu kripto. Tapi disclaimer sebelum mulai, ini bukan financial advice dan ini cuma pandangan gue pribadi dan bukan saran atau ajakan resmi untuk investasi atau trading. Dan sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Oke, langsung aja guys. Jadi sekarang tuh pasar kripto kayaknya lagi koreksi soalnya lagi ada sentimen negatif nih, terutama terhadap Bitcoin yang memimpin koreksi cukup tinggi sekitar, coba kita lihat. Lupa saya. Nah, jadi Bitcoin baru aja koreksi sekitar 6% hari ini. 2 hari yang lalu, sorry. Nah, jadi hari ini dia lagi berusaha pulih untuk kemungkinan retest atau naik lebih tinggi karena sekarang Bitcoin lagi dari uptrendnya kemarin tuh 10 candlestick nih, kurang lebih 10 candlestick dia hijau semua dan gak ada merahnya. Jadi ini cukup menenangkan sih gue pribadi, karena daripada naiknya tinggi banget tahu-tahu crash kan gak lucu ya. Nah, makanya sekarang tuh emang lagi koreksi dan dia keluar dari zona uptrendnya. Kemungkinan ini bisa jadi bear trap atau bisa jadi retest untuk turun lebih rendah ke sekitar 37.500 US dollar atau 34.500 US dollar. Ini zona demandnya kalau menurut gue pribadi. Nah, kenapa sih turun? Soalnya sekarang tuh lagi ada isu pajak. Isu pajak itu sebenarnya biasa aja kan kalau di dunia kripto. Tapi sekarang tuh isu pajaknya adalah isu pajak di Amerika, di mana katanya tuh ada rumor bahwa mayoritas pelaku pasar kripto akan dipajakin. Nah, yang jadi sentimen negatif tuh sebenarnya adalah pajak untuk miningnya. Jadi sekarang kan mayoritas penambang di Cina lagi pada pengen pindah ke Amerika beberapa. Nah, tapi kalau misalnya ada kabar ini, kemungkinan besar ya mereka nggak jadi karena biayanya malah lebih tinggi, dan ujung-ujungnya hash rate atau tingkat kecepatan validasi transaksi di blockchain Bitcoin itu akan turun, yang berujung pada biasanya korelasinya positif sama harga Bitcoin. Jadi kalau hash rate turun, Bitcoin biasanya turun. Nah, makanya kalau misalnya mereka nggak jadi ya harusnya hash rate turun lagi, karena sekarang udah mulai naik kayaknya karena Kazakhstan atau karena udah ada yang aktif lagi dimanapun yang dari tadinya di Cina dan pindah. Tapi ya ini dianggap jadi sentimen negatif, makanya mayoritas pasar sekarang lagi kayak wait and see, dan bisa dilihat ini terjadi tekanan jual karena emang publikasinya tuh baru hari ini, publikasi rancangan proposal terbaru. Nah, ini pokoknya intinya kalau mau lengkap bisa baca di sini. Isu pajak membuat sentimen negatif. Lanjut. Tapi kalau misalnya ngelihat di Agustus, sejarah bulan terakhir, bulan lalu emang tuh konsolidasi biasanya kan di Mei, Juni, Juli, Agustus deket-deket awal lah. Habis itu biasanya tuh Agustus, September, Oktober biasanya naik. Kalau misal ngelihat dari data on chain. Nah, gue juga pernah ngomong di video sebelumnya apakah bulan sudah berakhir atau belum. Yang thumbnailnya kalau nggak salah bulan gas. Nah, itu gue kasih info lengkap melalui data-data. Jadi kalau mau baca, mau nonton itu agak panjang tapi worth it lah menurut gue. Nah, jadi intinya Agustus sih gue masih relatif bullish, terutama kalau misalnya pasar pulih, karena emang sekarang tuh naiknya signifikan banget dan potensi koreksi itu wajar karena emang dibutuhkan. Nah, tapi intinya masih ada beberapa event-event lain terutama di Agustus yang berpotensi jadi sentimen positif. Nah, pertama kita langsung bahas. Pertama, Ethereum. Nah, di mana Ethereum ini sendiri akan menjalankan London Hard Fork di 4 Agustus 2021 atau 2 hari lagi. Nah, apa sih yang spesial dari London Hard Fork ini? Jadi buat yang belum tahu, London Hard Fork ini tuh jadi sentimen positif karena dianggap akan meningkatkan efisiensi dari blockchain Ethereum. Nah, jadi pas kabarnya beredar tuh bisa dilihat ini harganya naik ke 2.600. Ya, jadi sekarang pun lagi beredar di sekitar 250 US dollar, 2.550 US dollar sampai 2.600 US dollar kalau untuk Ethereum sendiri. Nah, jadinya ini tuh dianggap sebagai sentimen positif karena dengan adanya London Hard Fork nggak cuma jaringannya lebih efisien dan gas fees lebih rendah, tapi nanti tuh akan ada semacam mekanisme deflasi, di mana nanti tuh Ethereum yang beredar jumlahnya akan terbatas karena per tahun akan di-burn atau dihilangkan sekitar 1,4% dari jumlah yang ada saat ini. Nah, mekanismenya tuh gimana? Jadi mekanismenya itu nanti kalau udah ada orang yang bayar gas fees atau biaya transaksi, nanti biayanya itu dihilangkan 70%. Dihilangkannya setelah dibayar, jadi dihilangkan dari sistem, bukan didiskon dari si yang menggunakan transaksinya. Nah, jadi itu menjadi salah satu sentimen positif karena dianggap Ethereum akan menjadi terbatas dan bisa jadi store of value rather than tadinya cuma sebagai alat tukar karena jumlahnya nggak terbatas.
Nah, sekarang bisa jadi terbatas yang membuat adanya sentimen positif. Dan sekarang kalau ngeliat ini juga ada data Fear and Greed Index dari Fear and Greed Indexnya Ethereum, bisa dilihat udah mulai mengarah ke greed di 65%. Jadinya kalau fear itu biasanya orang takut dan berujung harga turun biasanya karena wait and see atau jual. Kalau greed itu biasanya pada beli, kayak waktu Februari atau Maret 2021 lah, itu kan greednya gila banget, extreme greed sampai sini tuh. Nah sekarang udah mulai balik ke greed lagi, bisa jadi tanda mulai pulih. Nah coba kita lihat kalau dari harganya, sebentar. Panas cuy, salah. Nah ini kita pakai harga dari Binance, bisa dilihat sekarang tuh Ethereum lagi berusaha bergerak naik. Nah ini Ethereum lebih ngeri dari Bitcoin sih sebenarnya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 candlestick terakhir itu masih hijau, ditambah hari ini hijau. Jadi belum ada merah sama sekali yang membuat ya ada potensi koreksi sih harusnya. Kalau misalnya gini kan nggak kok kalau ada apresiasi yang tinggi biasanya tetap akan ada koreksi kayak ini nih, misal di Mei kan ini merah semua tapi tetap ada hijaunya. Nah ini hijau semua nggak ada merahnya, tapi bisa dilihat sekarang tuh udah masuk ke zona supply-nya atau zona batas atasnya, dan kemungkinan kalau koreksi pun selama $2.500 itu terjaga, kemungkinan dia masih bisa naik lebih tinggi. Pahit-pahit kalau misalnya koreksi kemungkinan ke $2.350 lah, baru abis itu bisa rebound lagi. Semoga kalau misalnya ada sentimen positif. Nah jadi kalau dilihat sekarang tuh lagi udah mulai zona overbought juga di time frame harian, yang kemungkinan bisa jadi pertanda dia akan ada tekanan koreksi sedikit sebelum naik lebih tinggi lagi kalau misalnya pasar mulai pulih. Intinya kalau mau mulai bull run lagi harusnya si Ethereum ini harus break $2.900 lah, baru habis itu bisa mulai pulih lagi, karena ini resistance yang cukup kuat nih di sekitar sini. Oke, itu pertama Ethereum. Nah lanjut, jadi yang kedua ada Hedera Hashgraph atau Habar, dimana Habar ini adalah salah satu blockchain yang memiliki efisiensi cukup tinggi karena gas fees-nya itu yang membuat gas fees-nya itu sangat rendah. Jadi dia tuh salah satu blockchain yang dianggap ramah lingkungan karena biaya transaksinya cukup rendah dibandingkan blockchain mainstream lainnya. Nah jadi yang membuat dia akan potensi untuk naik lebih tinggi, jadi dia tuh mau rilis yang namanya jaringan utama terbaru, mainnetnya. Nah jadi rilisnya tuh bareng sama NIO, jadi kalau mau lirik-lirik nih bisa lihat ada beberapa kripto yang juga potensial. Tapi gue pribadi fokusnya ke Habar, karena Habar ini ramah lingkungan dan sekarang tuh isu lingkungan kan lagi dibahas banget, terutama di pasar kripto, karena dianggap listrik itu boros di kripto. Padahal aneh banget kalau di mobil elektrik dibilang ramah lingkungan, tapi listrik buat mining dibilang boros. Ya gitulah, jadi curhat, maaf ya. Lanjut, jadi intinya kalau sekarang tuh Habar mau rilis mainnet yang membuat jaringannya lebih efisien juga dan lebih ramah lingkungan lagi. Nah sekarang tuh versinya kalau buat yang belum tahu adalah versi 0.16.1 yang intinya bisa membuat adopsinya tuh lebih tinggi lagi kalau orang sadar bahwa ini blockchain tuh efisien banget. Nah lanjut, kalau dari sisi harganya coba kita lihat. Nah ini semua pakai harga Binance ya, biar lebih mainstream aja, biar lebih banyak yang tahu lah. Nah jadi bisa dilihat sekarang tuh Habar juga sama kayak Bitcoin, dimana dia sempat keluar dari zona uptrendnya dan sekarang lagi mencoba balik lagi, kayaknya membuat bear trap. Tapi kemungkinan ini tuh masih terhalang di di resistance-nya karena sekarang lagi di zona supply-nya, dan resistance-nya itu ada di sekitar 0,215 US dollar. Yang kalau misalnya dia break tuh bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dia sideways atau koreksi, kemungkinan ya sampai 0,18 dolar inilah. Selama 0,18 ini masih terjaga, kemungkinan dia masih bisa naik lebih tinggi, bahkan bisa sampai ke sekitar 0,25 sampai 0,27. Nah ini juga bisa dilihat, ini belum oversold, ini bahkan ada di zona buy, di zona positif kalau dari RSI, terus MACD juga positif, kalau ini MA cross masih di bawah harga, yang menunjukkan masih adanya potensi untuk Habar naik lebih tinggi. Tapi balik lagi guys, ini bukan financial advice dan analisis kalian harus dilakukan secara pribadi dulu, jangan langsung ikutan omongan gue. Oke. Nah lanjut, yang ketiga ada Helium, dimana Helium ini tuh ketertarikannya lagi tinggi banget karena dia baru mengalami yang namanya halving. Jadi bukan Bitcoin doang yang bisa halving, beberapa kripto pun punya mekanisme halvingnya sendiri, dimana dia tuh bisa mengurangi jumlah reward untuk para miner atau validator di jaringannya. Nah jadi halving untuk Helium ini tuh udah dijelasin di di Twitter pribadinya, Twitter resminya,
Dimana dia ngomong kalau misalnya dengan adanya halving ini tuh nanti rewardnya atau jumlah koin yang akan beredar, jumlah koin helium yang akan beredar itu akan berkurang per bulan. Dari sebelumnya dikeluarkan 5 juta jadi turun ke 2,5 juta per bulan. Nah nanti itu tuh intinya ingin mempercepat beredarnya jumlah helium yang terbatas. Nah, tapi intinya ingin menciptakan kelangkaan yang membuat harganya naik, terutama dengan ketertarikan terhadap helium yang sekarang lagi naik daun nih, karena blockchainnya tuh lagi dipakai untuk NFT. Ya, intinya sekarang lagi banyak ketertarikan terhadapnya karena emang biaya transaksinya lagi rendah, terus juga banyak NFT yang mulai tertarik untuk masuk ke dalamnya, tapi poin utamanya masih ke halving ini. Jadi, sekarang tuh banyak orang yang memprediksi karena adanya halving kemungkinan ketertarikannya akan naik karena emang biayanya rendah dan lagi fokus ke NFT, dan membuat ya harganya lebih tinggi karena adanya kelangkaan. Nah, jadi kalau dari sisi teknikal saat ini tuh helium lagi berada di zona supply-nya. Alhamdulillahnya dia udah berhasil naik nih dari zona supportnya. Ini supportnya tuh support dari April, Maret, yang menandakan bahwa kalau misalnya kripto tuh masih menjaga support April, Maret, biasanya tuh kriptonya bagus. Tapi kalau misalnya udah break support Maret dan menjaga support Februari, Januari, biasanya tuh itu kriptonya ya kalau nggak kapitalisasinya besar dan dia stable, kalau nggak emang lagi buruk aja. Dan ini bisa dilihat emang dia menjaga supportnya dari Maret, April, jadinya potensinya cukup tinggi juga. Dan helium ini salah satu token yang lagi booming juga, dan bisa dilihat ini dari sisi teknikal, MA cross lagi di bawah harganya menjadi tanda positif, RSI lagi di zona bot atau zona positif, dan MACD juga lagi di daerah positif yang bisa menandakan adanya potensi apresiasi. Tapi balik lagi ini bisa cross kapanpun dan harus pakai stop loss juga kalau trading. Kalau invest ya biarin aja. Nah jadi kalau menurut gue pribadi sekarang kan lagi koreksi nih, dia ngikutin Bitcoin. Kemungkinan kalau misalnya batas support di $12 masih terjaga, harusnya sih masih aman. Jadi selama $12 dia terjaga, terus dia mantul lagi ke 14,7 US dollar dan dia break, harusnya dia bisa naik lebih tinggi ke daerah sini, $18 sampai $21. Jadi untuk helium ini potensinya emang menurut gue pribadi ya cukup signifikan, tapi balik lagi jangan all in dan gunakan uang dingin, jangan uang buat hidup kalian please. Dan analisis sendiri dulu, jangan langsung ikutin omongan gue karena gue juga bisa salah. Namanya juga manusia kan. Asik. Oke, lanjut yang keempat adalah Kava. Nah, ini buat teman-teman yang sering chat minta rekomendasi crypto DeFi yang lagi potensial, ini bisa lihat lirik ke Kava. Jadi Kava ini adalah salah satu platform lending yang juga memiliki platform farming. Jadi intinya dia tuh adalah proyek lending yang mirip Aave, tapi dia punya fitur yang namanya cross chain. Jadi intinya dia bisa menyambungkan transaksi antar blockchain tanpa harus adanya jembatan tambahan. Jadi simpelnya dia meningkatkan efisiensi dalam perpindahan token antar blockchain. Karena kan sekarang kalau misalnya dari blockchain Ethereum mau ke Binance, ini kan dua-duanya belum ada cross chain. Jadi harus di wrap dulu. Namanya makanya ada yang tulisannya wrapped Ethereum atau WETH. Nah itu tuh biasanya karena nggak punya fitur cross chain. Nah jadi kalau misalnya Kava sendiri ini udah ada fitur cross chain dan dia tuh lending platform, jadinya orang bisa dapat token dari blockchain manapun. Dan di sini juga ada fitur farming yang intinya dia memberi likuiditas untuk para peminjam atau para pemberi pinjaman untuk Kavanya lah. Jadi misalnya ada yang mau minjem tapi lagi nggak ada yang mau minjemin nih. Nah nanti diambilnya dari liquidity pool dari farmer atau yang melakukan farming. Jadi tempat penyimpanan dana farmingnya tuh dibuat untuk likuiditas. Dan sebaliknya kalau misalnya ada yang mau beli, sebaliknya kalau misalnya ada yang harusnya dapat reward tapi lagi nggak ada dana keuntungan dari pinjaman, nah itu biasanya dari farming pool atau liquidity pool atau tempat penyimpanan dana farming itu, yang intinya biarlah Kava tuh bergerak secara lancar dan nggak ada mandek-mandeknya. Nah makanya sekarang pun lagi ada di versi testnet, dan testnetnya ini volumenya udah naik tinggi banget dan volume tertinggi. Bahkan ini tuh menjadi salah satu pertanda bahwa kemungkinan besar nanti mainnetnya juga bisa jadi potensial, karena banyak influencer dan juga banyak analis internasional, of course bukan Indonesia, yang ngomongin kalau Kava ini salah satu proyek DeFi potensial. Tapi balik lagi jangan ke shield, analisis dulu pribadi. Tapi gue pribadi sih beli. Jangan ke shield. Nah, oke, dari teknikal.
Nah, kalau dari teknikal nih bisa dilihat sekarang tuh Kava lagi masih bergerak naik walaupun sempat mengalami koreksi kecil, tapi koreksinya tuh kelihatan ini apresiasi, uptrend, terus breakout, retest, terus naik lagi. Nah, ini yang membuat dia tuh positif karena dia masih menjaga supportnya sejak Februari, bahkan sejak Februari. Nah, jadi masih nggak buruk-buruk amat lah, intinya masih menjaga supportnya sejak mayoritas harga kripto naik. Nah, jadi sekarang tuh kemungkinan besar supportnya ada di sekitar sini, zona supply sebelumnya. Jadi kalau turun selama $5 sampai $4, $5 sampai $4,6 tuh masih terjaga, harusnya dia masih bisa naik lebih tinggi dan mulai pulih lagi, karena ini juga udah mulai break descending triangle-nya. Ini coba gue gambarin dikit. Ini descending triangle-nya juga udah mulai break, yang kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi ke sekitar sini, $6,6 sampai $7,4. Oke, terakhir kita punya salah satu kripto yang benar-benar potensialnya ya gimana ya? Kita punya satu kripto yang ini agak risky sih, jujur nih gue harus kasih tahu dulu ini agak risky karena biasanya gue kalau nulis di top 5 itu selalu ngasih kripto yang fundamentalnya bagus tapi ya gainnya biasa aja. Nah, ini adalah salah satu kripto yang risky tapi gainnya lumayan kalau misalnya naik tinggi. Jadi namanya tuh StackOS atau Stack. Jadi ini Stack bener. Stack, jadi intinya dia tuh baru berdiri di sekitar April kalau nggak salah, April 2021, dan dia tuh adalah sebuah proyek yang fokusnya adalah untuk memberikan jasa cloud storage. Jadi intinya menyimpan data informasi yang dibutuhkan oleh para developer yang ingin menyimpan data atau membuat proyek aplikasi desentralisasi atau di apps atau bahkan membuat blockchain. Nah, dia menyediakannya itu dengan mengajak para individu yang punya space nganggur di cloudnya. Jadi intinya biar penyimpanannya itu terjadi secara terdesentralisasi. Jadi dia jadi perantara antara yang punya space kosong di cloudnya untuk nanti cloudnya itu jadi buat orang-orang developer yang butuh buat bikin blockchain atau proyek atau nyimpen informasi. Nah, jadi ini tuh dibuat untuk melawan cloud storage provider yang tersentralisasi, karena datanya itu kan jadi nggak transparan lah dan bisa kelihatan juga sama yang nyimpen. Nah, contohnya tuh Google punya cloud, jadi intinya tuh dipegangnya sama satu pihak dan itu risky banget kan. Nah, makanya StackOS ini tuh lagi pengen bikin alternatif dari Google itu yang terdesentralisasi. Jadi intinya nanti membangunnya semua di situ dan nanti tuh semuanya terjadi secara transparan dan terdesentralisasi. Jadi nggak satu pihak doang yang berkuasa. Bahkan StackOS-nya juga nggak berkuasa dan nggak bisa lihat semuanya karena yang terlibat aja nanti yang bisa lihat. Nah, jadi intinya karena hal itu ya dia sekarang lagi booming dan sekarang tuh lagi ada Nah, dia tuh lagi luncurin jaringan utama barunya atau mainnetnya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi sekarang tuh ketertarikannya emang lagi tinggi banget dan dia lagi jadi salah satu proyek yang ditunggu karena mainnetnya itu dikabarkan akan memberi sentimen yang positif yang signifikan banget. Nah, jadi sekarang Stack tuh emang lagi banyak, dia jumlahnya tuh terbatas di 1 miliar, terus juga punya governance dan DAO di mana investor dan pengguna proyeknya itu bisa voting dan memberikan proposal pembaruan untuk digunakan oleh developernya. Nah, terus juga dia punya program staking, terus juga ini cocok sama Binance Smart Chain dan ERC20 atau Ethereum blockchain. Jadi ini fiturnya cross chain juga, tapi masih fokus kedua ini dan emang ketertarikannya lagi banyak banget. Jadi di Twitter pun juga lagi rame, terutama sama bule-bule. Jadinya ini salah satu kripto yang mungkin bisa dilirik. Tapi balik lagi kalau misalnya nggak sesuai sama preferensi kalian jangan maksa. Dan please analisis dulu, jangan langsung ngikutin kata-kata gue. Nanti kalau boncos gue nggak enak. Intinya pakai uang dingin please. Nah, kalau dari harganya coba kita lihat Stack. Nah, jadi kalau dari harganya sekarang tuh Stack belum ada di exchange yang centralized atau bursa tersentralisasi kayak Binance atau Indodax atau lain-lainnya. Nah, jadi kalian bisa beli di Uniswap, di DEX, Decentralized Exchange, yang dimana bursanya tuh langsung terhubung sama blockchain dan tanpa pihak ketiga. Jadinya bisa coba pakai Uniswap. Nah, jadi sekarang tuh harganya dia tuh cuma bisa dibeli sama Ethereum, Wrap Ethereum. Jadi intinya dia tuh kalau mau beli ya belum pakai US dollar, tapi ngelihat harganya sekarang Ethereum lebih tinggi
dari US dollar kan. Intinya satu Ethereum itu 2.550 US dollar, sekitar 2.550 US dollar. Jadi intinya satu stack itu ya nilainya sekitar 0,000029 Ethereum. Jadi tinggal dikali harga Ethereum aja untuk menemukan dolarnya. Nah, jadi intinya sekarang tuh emang harga stack lagi naik lah dan masih murah. Intinya 0, something dolar. Nah, jadi sekarang tuh lagi apresiasi yang cukup tinggi. Dan ini tuh emang agak oversold, jadi hati-hati juga. Kalau misalnya mau nunggu koreksi bisa tunggu ke zona sini. Jadi intinya sekarang bisa tunggu ke 0,000027 Ethereum atau 0,00022 Ethereum. 0,00022 Ethereum. Nah, kalau misalnya naik bisa lebih tinggi lagi, bisa sampai ke sekitar sini. Nah, nilai dolarnya itu udah gue tulisin di sini karena pakai kalkulator. Jadi kemungkinan besar sekarang supportnya itu ada di 0,0688 US dollar yang masih murah banget kan, masih di bawah 0,1 US dollar malah. Nah, terus juga sekarang supportnya tuh ada di sekitar sini, dan kalau naik dia bisa ke 0,08 US dollar sampai 0,1. Nah, intinya kalau naik ke support, kalau naik ke resistance dari support tuh bisa sekitar 29% sampai 50%. Wow. Jadi please, ini karena emang potensial tapi risky banget, please banget pakai uang dingin, jangan FOMO, jangan tergiur, please banget, please. Ini gue ngasih tahu cuma sebagai informasi tambahan aja, jangan lupa analisis terlebih dahulu, karena kalau menurut gue bagus, belum tentu menurut kalian bagus juga. Oke. Jadi intinya sekarang tuh fokusnya lagi ke blockchain 3.0, terus juga DeFi sama ya NFT, dan terutama NFT marketplaces lah, blockchain yang mengadopsi NFT. Makanya kalau misalnya mau coba cari apa yang bagus, ya bisa lihat 3 hal itu seperti yang gue bilang dalam video-video sebelumnya. Tapi balik lagi disclaimer, ini analisisnya semuanya merupakan pandangan gue pribadi dan bukan ajakan resmi untuk investasi atau trading. Risiko ditanggung oleh kalian masing-masing, dan pastikan kalian pakai uang dingin, please, please, please. Jangan pakai uang arisan, jangan pakai uang pinjol dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung, sorry banget, langsung tanya aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya bingung ini gimana cara pakai Uniswap, kalian bisa komen di bawah biar gue kasih tahu cara make DEX. Apapun DEX-nya yang kalian mau, langsung request aja, nanti gue bikinin video kayak gini. Oke. Sekian dari gue, thank you banget udah dengerin gue sampai habis. Maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau banyak yang belibet. Dan as always, investasi aset masa kini, kaya masa depan.